Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Jati Agustin Rizka sebagai dosen pengampu mata kuliah praktikum pajak dan retribusi daerah, dan teman-teman sekalian yang kami hormati juga. Ya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pajak hotel dan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah. Yang melatar belakangi materi kami, di sini ada pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber utamanya adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Dari berbagai jenis pajak dan retribusi, pajak hotel dan retribusi pelayanan parkir memiliki peran penting atau peran yang besar, terutama di daerah wisata dan perkotaan. Keduanya ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih yang menjadi dasar hukum dari pajak dan retribusi daerah ini? Pelaksanaan pajak hotel dan retribusi pelayanan parkir berlandaskan pada yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang dasar hukum yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta peraturan daerah atau perda pada masing-masing kabupaten atau kota yang mengatur tarif, mekanisme pemungutan dan pelaporan. Selanjutnya untuk pajak hotel, di sini ada pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, losmen, wisma, villa, dan penginapan lainnya. Subjek pajaknya adalah tamu atau pengguna jasa hotel, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. Mekanisme pemungutan dari pajak hotel ini dari yang pertama dasar pengenaan pajaknya, yaitu jumlah pembayaran oleh tamu yang dibayarkan ke pihak hotel. Yang kedua, tarif. Umumnya untuk tarif pajak hotel itu 10% dari nilai transaksi. Yang ketiga, pemungutan dilakukan oleh pengusaha hotel dan disetorkan ke kas daerah secara berkala. Dan yang terakhir itu pelaporannya melalui sistem pajak daerah atau ESPTPD. Selanjutnya, manfaat dari pajak hotel. Untuk manfaatnya sendiri yaitu menjadi sumber pendapatan asli daerah utama di daerah wisata. Yang kedua, membiayai infrastruktur pariwisata seperti jalan, penerangan dan kebersihan. Selanjutnya mendorong pemerataan ekonomi melalui perbaikan fasilitas umum. Selanjutnya, tantangan dan solusi pajak hotel. Untuk tantangannya, di sini pengusaha hotel kecil sering tidak melaporkan pajak, serta sulitnya pengawasan digital, sama tarif yang dianggap memberatkan saat pandemi atau krisis ekonomi. Sedangkan solusi yang dapat kita ambil di sini itu penerapan e-tax atau digitalisasi sistem pajak daerah. Selanjutnya, sosialisasi dan insentif bagi wajib pajak patuh. Solusinya itu bisa pengawasan terpadu dengan sistem data pariwisata. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Dama. Baik, selanjutnya retribusi pelayanan parkir. Jadi retribusi pelayanan parkir adalah pemungutan atas jasa parkir
parkir kendaraan di tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah pengguna jasa parkir dan wajib retribusinya adalah orang atau badan yang memanfaatkan tempat parkir tersebut. Selanjutnya adapun mekanisme pemungutan. Yang pertama, tarif retribusi ditentukan per jam atau per jenis kendaraan. Terus yang kedua, pemungutan dilakukan oleh petugas resmi atau sistem parking. Yang ketiga, setoran hasil retribusi langsung ke kas daerah. Selanjutnya manfaat retribusi parkir. Yang pertama meningkatkan PAD, terus yang kedua menata lalu lintas dan ketertiban kota, terus yang ketiga memberdayakan tenaga kerja lokal petugas parkir resmi. Terus ada pun tantangan dan solusi. Yang pertama tantangan parkir liar, kebocoran pendapatan, kesadaran masyarakat rendah. Terus solusinya penerapan sistem non tunai, penertibaan dan edukasi masyarakat. Adapun perbandingan pajak hotel dan retribusi daerah. Yang pertama aspek sifat pungutan, tidak ada imbalan langsung dan ada imbalan langsung. Terus subjek pajak hotelnya pengguna jasa hotel, retribusi parkirnya pengguna jasa parkir. Terus wajib pajak hotelnya pengusaha hotel dan retribusi parkir pengguna jasa atau pengelola parkir. Tujuan utama meningkatkan PAD dari sektor pariwisata dan meningkatkan PAD dan ketertiban lalu lintas. Terus tantangannya pajak hotelnya penghindaran pajak, pengawasan lemah. Terus retribusi parkir liar, kebocoran retribusi. Solusinya digital dan sosialisasi, parkir dan pengawasan terpadu. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, apakah ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Teman-teman yang mau bertanya, mau saja. Ayo. Apa terakhir baca kamu itu? Perbandingan pajak hotel dan retribusi daerah. Oh iya. Ada yang mau bertanya yang lagi. Ayo. Teman-teman, yang pembahasannya tadi itu adalah perbandingan pada hotel dan retribusi daerah. Ya, maksudnya sifat pungutan itu pada hotel, imbalan yang gimana itu maksudnya itu? Tidak ada imbalan langsung. Ya, sedangkan tidak ada imbalan langsung, gimana maksudnya? Sedangkan retribusi parkir ada imbalan langsung. Imbalan dalam bentuk apa itu? Ya kan? Ya. Nah, apakah ya pajak hotel itu tidak berupa nominal pajaknya, ya kan? Ataukah pajak retribusi itu karena di pembahasan teman-teman itu ada imbalan langsung. Nah, imbalan langsung itu apakah karena kita membayar secara tunai atau gimana? Ya. Jadi begitu teman-teman. Tolong dijawab dengan benar sehingga kita bisa tahu gitu. Jangan hanya memberikan ya PPT itu ya tidak bisa dijelaskan, kan begitu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Haji. Di sini kan ada sifat pungutan tidak ada imbalan langsung untuk pajak hotel itu ya. Maksudnya tidak ada imbalan langsung di sini atau kontrak disebutnya itu kontrak prestasi langsung dari pemerintah kepada pembayar pajak. Yang artinya meskipun seseorang ini atau pengusaha hotel ini membayar pajak, dia tidak menerima manfaat secara langsung atau sebanding dengan jumlah pajak yang mereka bayarkan.
dalam tagihan 1 juta tersebut itu sudah termasuk pajak hotel 10%. Nah, 1 juta dari 10%-nya itu kan 100.000. Pajak itu kemudian disetorkan oleh pihak hotel ke pemerintah daerah. Ngerti nggak? Yang ngerti maksudnya kan iya Jadi tidak ada imbalan secara langsung untuk tamu hotelnya. Oh, artinya tidak ada imbalan secara langsung terhadap Untuk subjeknya. terhadap hotel ke tamu hotelnya. Ya. Ya kan Imbalannya secara langsung. imbalannya kan karena memberikan fasilitas. Ya kan? Karena fasilitas dan hotel tersebut ya mereka membayar pajak kan begitu. Ya. Maksudnya ada imbalan Pajak. imbalan yang gimana ini? Ya kan? Ya, pajak hotel ini tuh ya bersifat tidak itu kan tidak ada imbalan langsungnya. Ya. Karena pajak tersebut itu digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Itu bukan sebagai bayaran atau jasa tertentu yang diterima oleh pembayar pajak. Ya mungkin maksudnya kawan itu pembayar pajak itu ya mereka yang menginap di hotel gitu. Iya sih. Iya, mereka yang- Kenapa tidak ada imbalan langsung sedangkan mereka menikmati fasilitas itu? Yang itu yang mereka bayar kan begitu. Maksudnya? Maksudnya ya seperti apa yang Bisa dipaksakan penjelasan saya tadi. Dengan teman-teman itu dia dulu seperti apa yang dari penjelasan teman-teman itu bahwa tidak ada imbalan langsung ketika ya pembayar pajak ya tidak mendapatkan imbalan langsung. Ya, yang dijelaskan Elsa juga tadi bahwa tamu hotel yang membayar misalnya 1 juta itu sudah termasuk Pajak. biaya pajaknya Ya. 10%. Nah, saya rasa imbalan langsung yang dirasakan oleh tamu tersebut adalah yang pertama pelayanan yang memadai, fasilitas yang oke, ya kan? Ya. Iya. Ya tempat yang nyaman, ya kan? Kenapa si pemilik hotel bisa memberikan pelayanan dan kenyamanan yang sangat baik, ya kan? Karena pembayarannya itu bisa dimengerti. Nah, itu kan Asti. beda lagi kalau untuk pembayaran. Nah, maksudnya pajak, salah pembayaran dengan pajak itu, dengan kalau itu. untuk pajak itu untuk masyarakat luas, bukan untuk tamu hotel. Mereka kan bayar pajak, tapi Ya. bukan untuk mereka sendiri. Iya sih untuk mereka sendiri, tapi dipergunakan untuk yang lain juga di. Maksudnya salah penjelasan kawan itu. Pajak Ya pajaknya itu dibayarkan oleh si pemilik hotel. Iya kan dia independen. Kamu kalau makan di restoran pasti kan kamu bayar pajak juga. Nah, Iya, bayar ada pajak sedikit ke- pajaknya. ke pemilik restorannya itu nanti akan diserahkan langsung ke pihak pengelola pajak gitu. Iya, kayak kamu. Sama aja. kayak- Itu nanti kamu terima. Diam kamu itu baru masuk. Kalau pajak hotel itu terhubung dengan pariwisata di. Iya. Iya saya paham itu. Sama pariwisata. Saya paham itu maksudnya masa dengan jalan kerjaan itu. Tidak ada imbalan langsung kan pajak hotelnya itu independen. Kayak di gacoan itu kan langsung. Iya. Independen itu. Udah. Ya, terima kasih atas teman-teman semua yang sudah mendengarkan kami. Untuk kesimpulannya, pajak hotel dan retribusi pelayanan parkir merupakan dua instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, pajak hotel berperan besar dalam sektor pariwisata, sementara retribusi parkir mendukung penataan transportasi dan ketertiban umum. Keduanya ini menghadapi tantangan seperti kebocoran pendapatan dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan reformasi melalui digitalisasi, transparansi, dan sinergi anti-instansi agar penerapannya itu dapat efektif dan tidak ada kendala lagi. Sekian dari kelompok kami. Tepuk tangan.